Halo teman-teman semuanya, selamat datang di podcast Big Deal Spoken. Gue Basit yang bakal jadi host pada kali ini. Dan kita bakal ngobrolin topik seru sekaligus serius pada siang kali ini. Dan gua Ramli yang bakal bantu kalian buat memahami topik kali ini kenapa penting banget buat mahasiswa. Betul. Siap-siap ya, karena topik ini sangat penting banget buat kita semua, apalagi di lingkungan kampus. Betul banget Ram. Tapi jangan langsung tegang dulu ya, karena podcast ini tuh dibuat santai tapi tetap bermakna. Ya kita bahasnya aja santai aja bro, kayak nongkrong aja, tapi bermakna gitu. Ya. Kali ini kita ada kedatangan tamu. Yang pertama ada Rafael. Halo Rafael, Oh, gimana kabar? baik kan. Jadi Rafael ini seorang aktivis kampus yang yang selalu mengamankan isu keamanan kampus. Iya betul. Jadi kita hari ini bahas apa nih? Oke, gua pengen tanya langsung aja nih. Sebenarnya bentuk kekerasan seksual itu bentuknya gimana aja sih? Apa cuman pemerkosaan doang apa yang lain-lain gitu? Oh ya, bentuk kekerasan seksual itu ada banyak ya, nggak cuma pemerkosaan doang dan itu yang verbal, ada juga yang non verbal seperti biasanya catcalling yang terjadi banyak kota-kota besar di dunia juga banyak. Ada yang berupa chat-chat yang tidak senonoh lah. Yang menyinggung wanita. Ya gitu. betul. Itu banyak sekali sekarang, apalagi di lingkungan kampus ya. Ya gue juga udah sadar sih kalau misalkan kekerasan seksual itu banyak banget bentuknya, kayak dari sering yang orang nggak tahu kayak chat iseng, atau lo pernah nggak sih kayak dianggap kayak di cuma bercanda gitu, padahal itu kayak itu tuh dianggap serius sama korbannya gitu. Oh iya, kadang-kadang itu aja juga ya tergantung orangnya masing-masing ya. Mungkin si pelaku nganggap biasa aja dan tapi belum tentu dengan si korbannya kan. Berarti ini nggak bisa dianggap remeh gitu ya? Tapi gua pengen dengar nih. Sering nggak lo dengar cerita-cerita dari kawan kenapa di kampus banyak yang cewek yang kurang nyaman gitu? Oh iya, aku pernah mendengar beberapa cerita dari teman gue maupun temannya teman gue. Ya banyak sih, rata-rata dia tuh dideketin, tapi deket awalnya baik-baik ya. Lama-lama chatnya menjerumus ke hal yang tidak semestinya dibahas. Jadi menyimpang gitu. Iya, jadi keluar dari konteksnya lah. Dan itu bisa dianggap pelecehan ya kalau misalkan si korban tidak senang. Dan yang paling bikin miris itu ternyata banyak banget korban itu yang disalahin. Ya, apalagi ya yang pelecehan seksual yang catcalling di tempat umum, rata-rata ada beberapa yang malah menyalahkan si korban mungkin karena pakaian, dan itu si pelaku aja yang Menurut pandangan orang yang berbeda-beda. Iya. Dan kebanyakan tuh mereka kenapa nggak dibilang tuh kayak nggak ngelawan atau kayak diem aja gitu walaupun digodain sama si pelaku. Padahal mereka tuh kayak mereka juga nggak tahu harus ngapain, mereka tuh bingung. Pengen Tapi lagi menurut lu jual gimana? gitu ya? ya mungkin ada beberapa orang yang beberapa cewek yang berani melawan. Pas dilakukan catcalling di jalan itu dia berani melawan, membalasnya, tapi ada beberapa perempuan yang dia tuh seketika pikiran tuh ngeblank, nggak bisa berpikir jernih harus ngapain gitu. Jadi dia rata-rata ya didiemin aja, jadi dia jalan aja terus. Itu tergantung pribadi masing-masing sih, ada yang berani melawan, ada yang enggak. Nah, aku mau nanya lagi nih, kalau menurut lo gimana kita bisa mulai mengubah budaya ini, terutama di lingkungan kampus? Mungkin ada cara yang lebih konkret gitu yang bisa kita lakuin bareng-bareng.
Mungkin kalau untuk skala lingkungan di kampus itu bisa penyuluhan atau apa ya? Bikin organisasi. Ya, organisasi bisa Memberikan mereka memberikan ruang gitu ya. informasi, memberikan penyuluhan apa sih? Kayak pengatasan gitu. Ya, di organisasi di kampus, atau mungkin di kampus bisa buat acara dan ngundang narasumber dari luar buat jadi inspirasi buat orang ya, lain gitu ya. Oke. Karena ini ya, karena gak ada ruang, para kaum wanita jadi susah buat speak up gitu. Mereka memendam sendiri, mereka takut, bahkan mereka takut jadi disalahkan. Ya betul, ada juga yang gitu. Dan mungkin sebenarnya kalau misalkan dia ingin cerita bisa ke organisasi di kampus. Mungkin beberapa kampus ada yang menyediakan apa ya, badan pengamanan buat pelecehan Dan gitu. mahasiswa gitu ya. Jadi bisa cerita ke situ mungkin, atau ke teman dekat yang sahabat yang udah dekat banget, yang bisa menjaga rahasia si korban supaya tidak tersebar luas. Setuju banget sih gue. Gue rasa kalau misalkan di dalam kampus itu kita bisa memulai bangun budaya berbicara, speak up gitu, bukan budaya diam. Dan yang lebih harus kita waspada itu kita harus lebih aware soal diri kita sama orang lain gitu. Ya itu betul sih. Jadi dia si korban tahu apa yang harus di speak up dan mana yang mungkin bisa dibicarakan dengan sahabat-sahabat doang. Nah sekarang kita masuk ke solusinya ya. Solusinya ya. Kalau ada mahasiswa yang mengalami kekerasan seksual, maka pertama apa yang harus mereka lakukan? Mungkin untuk langkah paling pertama itu yang bisa cerita pada keluarga dulu lah, yang paling dekat. Keluarga, ayah atau ibu, sahabat juga bisa. Habis itu kalau misalkan ke pelecehannya sudah menjerumus yang lebih dalam atau yang sudah fisik, bisa lapor ke pihak yang berwajib, atau bisa kalau di kampus mungkin bisa ke pihak kampus lebih dulu, jadi bisa dibicarakan secara kekeluargaan lah. Berarti jangan panik dulu ya, cari Ya. orang yang bisa dipercaya. Cari orang yang bisa gitu. percaya dulu, betul. Gua setuju sih. Bisa ke teman dekat, keluarga, Ya, atau bisa yang keluarga. Karena banyak korban yang nggak mau cerita, akhirnya mereka takut. Terus kalau korban besok lapor, kira-kira kemana lagi nih Bi, selain bagian mahasiswa? Mungkin kalau misalkan kampus, ada beberapa kampus mungkin yang nggak mau ikut campur dalam masalah ini, jadi dia lepas tangan deh. Mungkin bisa antara keluarga korban dan keluarga pelaku bisa bicara dulu, atau misalkan itu nggak bisa menemui jalan keluar, bisa lapor ke pihak yang berwajib yang biasa menangani hal-hal seperti ini. Ya, karena itu juga dapat mendengarkan pikiran si korban juga sih, Ya gua setuju banget. biar si korbannya juga merasa lebih aman juga, kalau misalkan lebih bisa cerita ke orang lain yang bisa dia percaya. Ya, itu harus sih. Atau bisa dimulai dari kita ya, kita Ya. memberi ruang untuk mereka kalau mereka butuh gitu. Karena banyak orang juga yang takut kalau laporan mereka tuh nggak dianggap serius gitu. Tanpa harus kayak, tapi kalau lembaga yang punya pengalaman menangani kasus-kasus tersebut kayak pasti ada jalan keluar juga kan. Sekarang gue mau nanya nih ke kalian, gimana cara kita mulai, cara kita yang mungkin nggak jadi korban langsung, tapi teman-teman kita yang alami itu cara apa ya, cara buat bantu mereka gitu. Kita kalau sebagai teman, kita bisa mendengarkan cerita dia tanpa Kayak nggak ngejudge gitu. ya, tanpa mengejudge, tanpa dia pokoknya dengerin aja dulu yang apa yang dia pengen ceritakan. Itu mungkin kalau misalkan di tahap yang lebih serius, kita bisa membantu melaporkan ke pihak yang berwenang, atau pihak kampus kalau di lingkungan kampus, atau pihak di masyarakat juga banyak tempat laporan, atau mungkin bisa, sekarang sudah zamannya media sosial ya, mungkin bisa di up ke media sosial
dengan anonim akun, jadi status korban atau nama atau tempat tinggal korban tidak tersebar luaskan. Jadi korban tetap merasa aman tanpa perlu khawatir akan tindakan yang pelaku perbuat. Mungkin pelaku bisa aja, mungkin pelaku nggak senang dengan Iya. cerita itu kan. Jadi korban bisa pakai akun anonim atau sekarang di sosmed banyak kok akun-akun yang berani up itu buat membantu korban. Ya, karena saat korban bercerita tuh kadang ada beberapa orang tuh yang bilang kayak, lo kenapa nggak ngelawan mereka gitu, lo kenapa nggak bilang dari awal, padahal mereka tuh kayak linglung, nggak bisa apa-apa. Iya, kadang-kadang ada yang korban yang seperti itu ya. Ada yang berani melawan, ada yang dia bingung mau ngapain. Kayak kasus kemarin ya yang Agus. Iya, itu kan dia bingung mau ngapain. Itu. Jadi jadi yang bisa lo lakuin itu adalah kayak ngejudge mental ya. Ya, yang penting lo bisa membangun mental si korban dulu ya, biar mentalnya baik lagi. Karena kesehatan mental itu penting ya. Apalagi kalau mereka tuh belum siap, jadi mendingan lo tuh kayak mendengarin aja gitu. Iya, jangan cukup aja. mendengarkan saja ya. Karena korban tuh butuh didengar banyak seperti itu biar mereka lebih tenang. Iya, mungkin setelah korban siap untuk langkah berikutnya ya bisa kita bantu untuk langkah berikutnya. Tapi dengan mempost di akun-akun media sosial gitu bisa jadi langkah besar sih. Banyak orang yang peduli, banyak orang yang lihat dan bakal membantu si korban. Ya, dan bakal banyak yang bantu si korban juga. Iya. Dan banyak mungkin bisa lebih cepat juga ditanganinya. Berarti jadi pendengar yang baik itu kunci banget ya. Ya, pendengar yang baik itu kunci penting dalam laporan itu dan pelecehan seksual. Iya, karena kita tuh nggak perlu langsung mikir itu solusi yang berat tuh, kayak cukup jadi mendengar mereka aja. Ya, kita cuma mendengar, ketika mereka siap untuk ke tahap berikutnya baru kita bantu Baik secara emosional ataupun mental dan iya, solusi untuk kedepannya. Kita harus bersemangat buat orang itu. Dan juga harus sadar bahwa korban itu punya hak untuk milih sih. Kadang mereka nggak siap bercerita lebih detail kan soal apa yang mereka alami gitu. Ya, karena ada korban yang cerita cuma secara garis besarnya doang, nggak sampai mendalam. Karena mungkin dia belum siap secara mental. Ya, kita cuma mungkin bisa mendengarkan, itu membantu memulihkan mental si korban supaya dia bisa cerita lebih mendalam dan bisa mungkin kalau si korban mau menindaklanjuti tindakan si pelaku bisa. Betul. Karena itu hak mereka juga sih. Jadi apa yang bisa kita lakukan adalah untuk memberikan ruang buat mereka apa yang merasa paling baik buat mereka gitu. Iya. Untuk tahap awal ya. Terus gue mau nanya nih, bener, jadi kayak kalau ngeliat teman kita tuh ngalamin hal kayak gini, kita harus pasti mereka nggak mau ngerasa kesepian atau disalahin. Ya, itu betul sih. Jangan sampai si korban merasa dia bersalah. Jangan sampai korban dia merasa bersalah, padahal dia sebenarnya tidak salah ya. Dan kasus pelecehan ini nggak ada namanya korban itu salah. Yang paling fatalnya lagi, korban mau depresi sampai ngekari hidupnya gitu. Nah, iya itu banyak. Itu gitu. yang masalah banget itu. Ya, mungkin iya betul, banyak yang gitu. Kita harus membantu dia untuk memulihkan kesehatan mental supaya tidak melakukan bunuh diri. Ya, benar banget. Karena kita semua punya hak untuk merasa nyaman. Semoga diskusi ini teman-teman bisa dengerin lebih dalam dan memaknai apa yang kami bahas. Dan jangan lupa kita juga harus menjaga kerahasiaan Si korban ya. Ya, kita harus bisa menjaganya. Ya, kalau mereka nggak mau cerita ke banyak orang, kita nggak boleh maksa atau nyebarin cerita mereka. Iya, wajib. Itu harus supaya korban tetap merasa aman dan nyaman ya ketika bercerita. Ya, karena kita di sana tuh cuma bisa kasih dukungan juga sih buat mereka. Dan kita juga nggak tahu apa tindakan si pelaku ketika korban cerita. Betul. Kan kadang-kadang ada pelaku yang
setelah korban cerita malah tambah nekat. Iya, itu yang Ada yang bahaya. tambah nekat, itu yang bahaya. Iya, karena kita juga harus sadar sih bahwa setiap orang juga punya tempo yang berbeda kan. Proses penyembuhan itu tuh nggak instan. Iya. Ya, ada yang Jadi cepat, ada yang jangan, lama. dan kita tuh nggak harus terburu-buru. Ada waktu yang lebih lama untuk bisa ngomong atau memutuskan apa yang mereka lakukan. Kita cuma bisa ada di sana buat kasih dukungan. Iya, gitu. Dukungan itu penting sih buat si korban supaya tidak merasa sendiri ya. Nah, oke, kita udah banyak bahas tentang kekerasan seksual cara gimana dibantu korban kan. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang nggak kalah pentingnya juga. Harapan dan aksi kolektif sebagai organisasi, apa harapan lo soal isu yang ada di lingkungan kampus? Ya semoga kedepannya nggak makin banyak korban ya. Kalau bisa udah nggak ada korban lagi, stop ya. Ya, dengan podcast ini semoga banyak orang tercerahkan akan pelecehan seksual nggak cuman melalui sentuhan fisik atau Iya. sentuhan langsung, ada juga yang verbal seperti catcalling dan chat-chat yang tidak senonoh. Berarti kita berharap semua kampus bikin perlindungan buat yang hal gitu Ya, berarti itu harapan kita Iya, semua iya. ya, supaya kalau misalkan ada itu korban bisa merasa aman dan dilindungi oleh semua pihak, mau pihak kampus maupun teman dan keluarga. Misalnya kampus punya satgas gitu untuk melindungi Iya. dari hal-hal kekerasan seksual gitu. Ya karena belum semua kampus punya badan satgas buat melindungi. Iya, karena gue berharap juga kampus bisa lebih serius buat bikin kebijakan buat bisa melindungi mahasiswa sih. Betul. Itu yang pertama, dan yang paling penting karena ada kebijakan yang jelas, ada standar penanganan yang pasti. Misalnya kayak kampus harus punya satgas khusus untuk nanganin soal hal itu kan, seperti kekerasan seksual. Tapi kebijakan aja nggak cukup sih kata gue. Edukasi itu juga Iya. lebih penting sih. Ya, edukasi buat juga mereka tuh penting. biar semua mahasiswa tuh sadar kalau misalkan hal itu tuh nggak baik. Ya betul, edukasi itu penting. Hmm. Dan mungkin tindakan yang tegas dari kampus supaya terhadap pelaku supaya tidak ada yang mengulangi kejadian yang sama, itu termasuk hal penting. Jadi membuat pelaku itu jerak dan menjadikan pelajaran terhadap mahasiswa yang lain. Jadi kita tuh masih tahu edukasi itu bukan cuma ke mahasiswa. Jadi kita masih tahu tuh kayak dosen kita. Oh iya, harusnya ada pendidikan, Dan ada juga juga lingkungan semua sekitar. yang ada di lingkungan ada kampus lingkungan juga. kampus semua ya, termasuk karyawan atau pegawai-pegawai kampus. Soalnya di mana-mana kekerasan seksual ini pasti ada. Ya, dan dia tidak memandang siapa dan Dan umur juga nggak umur nggak dipandang. mandang umur, nggak mandang Itu yang paling status. bahaya. Ya, dan mereka paham apa itu kekerasan seksual juga sih. Iya. Selanjutnya itu kayak ya, kebijakan itu kan penting banget ya, karena tanpa itu banyak kasus yang terabaikan. Iya. Tapi edukasi juga nggak boleh terlupakan, karena jika orang nggak tahu apa itu kekerasan seksual, ya mereka nggak akan bisa mencegah atau mendeteksi kan. Ada yang salah nggak sih terus ya, kalau misalkan dari lo sendiri sebagai pemimpin mahasiswa yang menjaga soal isu keamanan kampus, apa yang bisa kita lakukan buat melawan kekerasan seksual di kampus menurut lo ya? Ya tadi lagi kita harus melakukan edukasi kepada seluruh masyarakat kampus, terutama mahasiswa, dan setelah mahasiswa kita melakukan edukasi apa itu kekerasan, bagaimana dampak kekerasan terhadap korban, apa ya yang akan terjadi ketika si korban mengalami kekerasan tersebut. Bisa saja mungkin korban bisa saja stres atau depresi. Iya. Oh, atau enggak kayak bikin kampanye kesadaran. Nah, itu juga bisa ketika ada acara-acara kampus yang besar, kita bisa melakukan kampanye di situ atau bisa bikin booth buat edukasi yang datang. Soalnya itu powerful banget sih, apalagi kita bisa buat konten juga, kan ada media sosial kan, Ya, kayak bisa. dari TikTok, Instagram atau yang lain. Ya, itu. Karena mengedukasi tentang apa itu kekerasan seksual, gimana cara mencegahnya juga, itu bisa orang lain juga tahu Iya. gitu, bukan cuma Yang bakal orang sekitar mengalami, kampus ya. juga. Ya kalau di media sosial itu bisa akan mencakup lebih banyak
orang dalam mengedukasi, nggak cuma di lingkungan kampus, bisa di lingkungan masyarakat sekitar juga, karena media sosial itu luas sekali. Ya, kayak misalkan kita buat video animasi atau infografis atau bahkan cerita Pendek juga dari bisa. cerita pendek Atau podcast. atau kan bisa dari cerita pengalaman nyata dari seseorang Ya, yang itu bisa. bisa kita buat sadar bisa membuat kita sadar apa itu Kekerasan seksual. Ya. Jadi kita ngobrol santai tapi tetap bermakna nih ya kan. Kalau diskusinya terlalu serius atau formal juga bisa jadi orang malah jadi lepas. Iya, jadi Iya, malah kan? bosan ya. Ya, betul. Nah, jadi ya harus ada cara yang lebih engaging yang jadi gue juga mikir kalau kita udah punya komunitas di diskusi di kampus, gimana cara kita bisa mengundang lebih banyak orang buat kita. Kita bisa promosikan komunitas kita ke orang-orang sekitar dulu, mungkin teman-teman atau Kayak orang terdekat gitu Iya. ya, apalagi kayak tadi ya yang dari medsos Iya, gitu, dari iya, atau bisa TikTok. sosial media itu kuat ya. Terutama duluan di akun kampus gitu. Ya, kalau nggak di akun kampus kan ada beberapa akun Mengajak. kampus. Mengajak mahasiswa untuk bersatu melawan kekerasan Ya, seksual. betul. Karena kita juga bisa bikin komunitas itu jadi lebih inklusif atau eksklusif sih. Misalnya dengan mengundang organisasi kampus lainnya. Iya, Oh iya, bisa dengan kolaborasi Kolaborasi, dengan iya. pihak kampus lain, sama kampus-kampus yang bagus dalam penanganan hal itu. Ya, jadi lebih banyak perspektif dan tambah lebih seru juga sih. Iya, bisa dapat edukasi tambahan dari kampus yang lebih bagus. Jadi nggak cuma ngomongin kekerasan seksual juga kan. Iya, betul. Kita harus bersolusi ya. Nah, tapi juga hubungan sehat, pendidikan yang tentang konsen dan sebagainya, kegiatan yang kayak ini bisa bikin orang merasa lebih nyaman untuk kita juga. Iya. Kita tuh bisa bikin komunitas itu tuh jadi enggak kalau itu tercipta pasti lebih banyak yang mau terlibat kayak di kampus. Lo pernah nggak sih ngadain acara diskusi untuk kampanye kayak gitu? Apalagi apa yang menurut lo lebih efektif gitu buat ngajak orang lebih aktif atau peduli? Ya, dengan edukasi mungkin bisa, atau bicara Kelompok gitu kelompok, dengan pertemuan teman kelompok, gitu ya. teman komunitas yang sudah dibangun itu bisa mengedukasi anggota-anggota komunitas yang lain, memberikan pembelajaran baru, memberikan cara untuk menanganinya, memberikan cara-cara yang lebih efektif dari sebelumnya. Dan mungkin pas pertemuan itu mungkin ada beberapa yang mau cerita, ada Iya. yang membawa teman untuk cerita, Saling berbagi cerita saling dan berbagi berbagi solusi pengalaman gitu ya. solusi ya. Oke. Nah, jadi pengalaman nyata ini bisa jadi cara yang efektif banget sih buat masyarakat angkat kesadaran. Iya. Tapi biar lebih lanjut juga, kalau kita ngomongin soal harapan terakhir, ada pesan nggak sih dari pendengar kita yang mungkin pernah jadi korban kekerasan seksual? Ya mungkin pesannya untuk korban ya, ya bisa mungkin kalau misalkan belum siap cerita ke orang luar, bisa cerita ke keluarga, ayah, ibu, itu pasti bakal menjadi pendengar yang baik tanpa makan judge, tanpa menjudge si korbannya. Dan jangan takut untuk cerita. Dan bercerita itu tidak seburuk itu kok. Iya, dari gua sendiri nih, pesan gua jangan takut buat speak up, lo nggak sendiri. Banyak orang yang siap bantu lo. Baik itu teman, keluarga, lembaga yang bisa kasih dukungan dan perlindungan terhadap lo. Kalau dari gue sih, buat pesan teman-teman yang mungkin pernah jadi korban, jangan takut buat speak up, karena kalian tuh nggak sendiri, ada orang sekitar lo, orang terdekat lo. Jadi berusaha buat lebih terbuka dan biar diri lu tuh nggak terlalu terkurung dalam hal itu. Ya supaya tidak terbayang-bayang akan kekerasan seksual terus menerus. Ya, karena kalian juga punya hak
buat merasa aman di kampus. Iya, dan lo punya kehidupan yang akan terus berjalan untuk kedepannya. Ya jangan stuck di satu titik itu. Jadi jangan membuat stigma atau rasa takut yang menghalangi lo buat jadi rasa takut Ya jangan membuat untuk mencari bantuan. pikiran diri sendiri negatif kalau lo salah. Itu akan membuat diri lo stuck dan nggak maju kemana-mana. Dan hal itu mungkin bisa terulang kalau misalnya si pelaku tidak ditangani. Ya, karena ini juga bukan salah lo, itu nggak bisa bertanggung jawab juga sih, sebagai korban. Karena pelaku juga mereka melakukan itu tuh secara sengaja kan. Iya. Jadi kita tuh harus lebih aware seperti yang apa yang tadi gue bilang juga. Benar banget itu. Pesannya kuat banget ya. Kalau lo nggak ngerasa nyaman melapor, kalau ngerasa nggak kayak kalau lo nggak ngerasa nyaman bisa melapor ke pihak-pihak berwajib gitu. Dimulai dari Staf kita keamanan sendiri kampus. ya. Kita kasih ruang mereka buat cerita gitu. Ya, Oke. oke, karena kita semua punya peran penting, jadi buat pendengar yang merasa khawatir atau ragu, ingat lo pas sendiri ada banyak yang siap mendukung lo, terima cerita lo. Banyak. Terima kasih ya, terima kasih banget buat El Ya, udah sama-sama. diskusi yang luar biasa banget. Pembahasan hari ini benar membuka mata banget gitu ya. Kita bisa jadi lebih tahu dan makin ngerti hal-hal yang nggak bisa dianggap remeh gitu ya. Ya, setuju banget bro. Gue juga makin sadar kalau misalkan kita punya peran penting buat lingkungan, buat bikin lingkungan kampus itu lebih aman Aman. dan nyaman buat yang lain. Mahasiswa. Terima kasih banget udah ngobrol di sini sama kita. Semoga diskusi ini lebih bermanfaat buat banyak orang. Ya, itu harapan kita semua ya. Iya. Dan makin sedikit kekerasan seksual di luar sana, mau di masyarakat maupun lingkungan kampus. Dan terima kasih juga ya buat kalian yang dengerin sampai akhir. Stay safe, stay skin, speak up. Kalau ada yang nggak benar, sampai ketemu di episode berikutnya. Dan, terima kasih. Pembahasan hari ini benar-benar penting banget ya. Gue jadi lebih mengerti kalau isu ini nggak bisa dianggap remeh. Ya, setuju banget bro. Ya. Gue juga makin sadar kalau kita tuh punya peran buat bikin kampus jadi tempat yang lebih aman. Ya. Makasih banget udah ngobrol sama kita Iya. pada siang hari ini. Semoga diskusi ini bisa lebih bermanfaat buat banyak orang. Itu harapan kita semua ya. Oke teman-teman, itu tadi podcast kita hari ini. Jangan lupa untuk share episode ini ke teman-teman kalian, dan jangan lupa follow podcast Speak the Unspoken. Dan terima kasih buat kalian yang nonton sampai akhir. Stay safe, stay clean, dan speak up. Kalau ada yang nggak benar, sampai ketemu di episode berikutnya. Bye. See you.